Manaqib al-Imam Barakatil Anam Qutubil Bilad wa Ghawsil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad At-Tarimi Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, seorang imam yang besar yang mana ilmunya sampai ke seluruh pelosok dunia karena keikhlasannya dan kesungguh-sungguhannya terhadap Allah Ta'ala, mengikuti langkah kakinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menebarkan kebaikan dan keberkatan di dalam ilmu-ilmu agama. Dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah mujaddid abad yang ke-12 Hijriah. Ayahnya bernama Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seorang laki-laki yang saleh dan takwa min ahlillah, dan ibunya bernama Asy-Syarifah Salma, daripada seorang wali Allah Ta'ala yang tekun meniti ilmu dan amal ibadah. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidi Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau suatu hari pernah berziarah kepada Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sebelum ia menikah dan meminta doa kepadanya. Maka berkat Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi itu, auladuka fihim al-barakah, artinya anakmu adalah anak kami, padanya itu terdapat barakah yang banyak. Kemudian mengawini Al-Habib Alwi Al-Haddad akan Syarifah Salma bin Idrus bin Ahmad Al-Habsyi, perempuan yang salihah, yang akhirnya pada perkawinan Al-Habib Alwi dan Syarifah Salma melahirkan anak laki-laki dan perempuan, di antaranya Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Haddad Al-Haddad. Berkata Al-Habib Alwi Al-Haddad, aku tidak tahu akan isyarat Al-Habib Ahmad Al-Habsyi itu yang mengata barakah pada anak kami, melainkan setelah Abdullah lahir. Ketika aku melihat atasnya itu tanda-tanda kewalian dan tanda-tanda kemuliaan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dilahirkan di kota Tarim, Hadraul Maut, Yaman pada malam Isnin tanggal 5 Safar yang penuh dengan kebaikan pada tahun 1044 Hijriah, dan wafatnya malam Selasa tanggal 7 Zulqa'dah pada tahun 1132 Hijriah. Ketika beliau berumur sekitar 4 tahun, beliau tertimpa penyakit judari kecacar yang akhirnya menyebabkan kebutaan terhadap kedua mata beliau dan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan mata hati yang tajam dan terang menderang. Akan tetapi beliau ridha dengan qada'nya Allah Ta'ala terhadap beliau dan menerima dengan lapang dada. Di masa kecil Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau sangat gemar menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berkata, kuntu min hinis sigari wa ana fil jiddi wal ibadati wa anwa'il mujahadati, artinya di masa kecilku aku sangat gemar di dalam menuntut ilmu dan beribadah dan melawani hawa nafsu, dan berkat kesungguhannya serta kesabarannya beliau menjadi seorang ulama yang terkemuka di zamannya dan menjadi seorang wali kutub selama kurang lebih 60 tahun, sebagaimana yang telah dikatakan murid kesayangannya Asy-Syaikh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hawas Al-Hasawi Asy-Syajjari, penulis kalam-kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad pada kitab Tasbitul Fuad, dan sungguh mengambil ilmu dan adab kepada ayahnya, dan beliau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, dan beliau juga mempelajari semua bidang ilmu pada guru-guru di zamannya. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, setelah aku menghafal Al-Quran, ayahku menyuruhku memperdalam ilmu fikih daripada kitab Al-Irsyad yang ia hafal padanya. Ketika itu aku berumur kurang dari 15 tahun
dan aku sering duduk bersama As-Sayyid Sahal Al-Kabashi. Ia sering mencela fikih dan ahlinya, dan ia ingkar pada ulama fikih dan mencela mereka. Lalu aku mengata pada ayahku, aku tidak ingin belajar fikih karena ada seorang sayyid yang mencela fikih dan ahlinya. Lalu ayahku menjawab, seorang insan ia mesti perlu dengan ilmu fikih dan tiada uzur, tiada alasan baginya untuk tidak mempelajarinya. Lalu aku menjawab, aku ingin mempelajari kitab Al-Bidayah, dan ayahku berkata, bagus, dan aku bermaksud untuk menghafalnya. Dan adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad tumbuh besar dengan mulia di kalangan keluarga yang salih-salih takwa kepada Allah Ta'ala. Disebutkan di dalam khabar, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya, seseorang itu diketahui agamanya sesuai dengan agama yang ia gauli, maka perhatikan olehmu siapa yang harus kamu pergauli. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa kuntu fi ayyamis siba la ata'amalu mu'amalata man la yatashawwaqfu la fi masyin wala fi li'bin. Artinya, di masa kecilku aku tidak bermuamalah atau bergaul pada pergaulan yang tidak berarti, baik di dalam berjalan-jalan dan bermain-main. Dan telah mendengar Al-Imam pada suatu majelisnya suara tangisan anak kecil umurnya kurang lebih 12 tahun. Lalu beliau berkata, siapa anak kecil itu? Lalu dikhabarkan dengannya dan nama ayahnya, dan ayahnya waktu itu mengikuti majelis imam itu. Lalu beliau berkata, kenapa engkau meninggalkan anakmu duduk di sini dan tidak kamu biarkan ia pergi dan bermain bersama anak-anak yang lainnya di luar sana? Lalu menjawab ayah dari anak kecil itu, kami menginginkannya hadir di majelismu. Lalu imam itu mengata, kamu yang harus perhatian di majelis ini dan mengambil faedah-faedah yang baik, dan anakmu biarkan ia pergi bermain sekarang. Kalau tidak, ia akan kembali menuntut permainan lain pada bukan waktunya, dan itu tidak pantas baginya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di masa kecilnya, beliau tidak terpengaruh dengan anak-anak kecil yang sebaya dengannya di dalam bermain, berjalan-jalan, dan bersenang-senang. Bahkan beliau sibuk dan gemar beribadah kepada Tuhannya, dan itulah tabiat beliau di masa kecilnya menyalahi daripada tabiat-tabiat anak kecil lainnya. Beliau bertingkah laku baik, bertutur kata yang sopan dan tidak mau menyakiti hati orang lain. Dengan tabiat yang mulia ini beliau tumbuh besar hingga dewasa, yang akhirnya menjadi seorang panutan dan ikutan yang bagus bagi yang lainnya. Dan adalah di antara teman dekat Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Imam Abdullah Balfaqih. Beliau pernah berjalan bersamanya mengitari lembah-lembah di kota Tarim guna mempelajari dan menghafal Al-Quran. Lalu membaca Sayyid Abdullah Balfaqih akan seperempat Al-Quran. Setelah itu Al-Habib Abdullah mengulanginya dengan hafalan. Dan demikian juga keduanya saling mempelajari ilmu fikih satu sama lain, saling membaca dan mendengarkan. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Balfaqih membaca dengan melihat kitab, dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membacanya dengan hafalan, karena beliau tidak bisa memandang dengan lahirnya. Akan tetapi beliau diberi kekuatan hafalan yang luar biasa dan pandangan mata hati yang tajam oleh Allah Ta'ala, sehingga dengan mudahlah beliau menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Dan mereka berdua sering keluar dari rumah di waktu duha menuju masjid dan memasukinya. Mereka berdua salat 100 atau 200 rakaat. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad meminta kepada Tuhannya supaya ia
disampaikan Allah Ta'ala ke maqam Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Qutubil Mala wal Imamul Awliya wa Qadatil Asfiya, cucu daripada Al-Imam Al-Arif Billah sahib Khariqul Adah Abdurrahman bin Muhammad As-Saghab, dan meminta Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Faqih, makam kakinya Al-Arif Al-Kabir Abdullah bin Muhammad Sahibus Syubaikati. Dan senantiasa Habib Abdullah Al-Faqih setelahnya beliau mengata tentang hari-harinya bersama Habib Abdullah Al-Haddad, inna nasya'na ma'an walakinnal Imam Abdullah Al-Haddad sabaqana. Artinya, kami berdua tumbuh besar dan menuntut ilmu beribadah bersama-sama, akan tetapi ia melebihi aku di dalam segala hal kebaikan, bahwasanya ia dipotohkan dari kecilnya. Apabila aku membaca surah Yasin, langsung berpengaruh padanya dan ia pun menangis dengan tangisan yang sangat, karena ia diputuhkan dan dipahamkan oleh Allah Ta'ala akan kandungan-kandungan surah Yasin itu. Dan hampir-hampir ia memikul bacaan ini, surah yang mulia, maka aku pun diputuhkan dan dipahamkan padanya berkat kekhusyuan Al-Imamul Haddad. Di antara kawan Al-Imamul Haddad, Al-Imam Ahmad bin Umar Al-Hindawan, beliau mengata tentangnya, adalah hubunganku dengan Sayyid Ahmad Al-Hindawan itu hubungan yang bagus. Kami melazimi dan menyenangi selalu pada waktu kesibukan kami atas Sayyid Al-Faqih Abdurrahman Baharawan di dalam menimba faedah-faedah yang besar. Berkata Sayyid Hindawan, di awal perkara kami banyak berkumpul bersama Al-Ustaz Abdullah radhiyallahu anhu. Terkadang kami berkumpul di dalam hadrah zikir al-jahri, zikir yang bernyaring. Maka memperolehlah Sayyidina Abdullah dari keasyikannya yang menghilangkan dari perasaannya. Terkadang ia tidak sadar dari asyiknya ia berzikir dalam masa yang lama. Akhirnya kami membawanya dan meletakkannya di sisi kubur Al-Imamul Qutub Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu anhu sehingga ia sadar di sana. Dan adalah di antara kawan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sayyid Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Mereka berdua saling mempelajari kitab-kitab Al-Imam Ghazali dan dewan-dewan syair Ahlul Dzauq seperti dewan Asy-Syaikh As-Sudi. Berkata Sayyid Ahmad bin Hashim mengkhabarkan tentang kawannya Al-Imamul Haddad, kunna mutahaddina fil bidayati ilal ghayah wa kadzalika kunna fi ijtima'ina ala Sayyidil Arif Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa kana Syekhuna Umar Al-Attas yaqul anta wa Sayyidi Abdullah Al-Haddad tattafiqani fil bidayati wa taftariqani fil nihayah. Artinya, kami tumbuh besar di dalam pendidikan yang sama sampai akhirnya. Demikian juga ketika kami berkumpul dengan Sayyid Al-Arif Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ia mengata, kamu dan Sayyid Abdullah Al-Haddad sama di awal bidayah dan akan berbeda kedudukanmu di akhirnya, yakni Al-Habib Abdullah Al-Haddad melebihinya di dalam segala hal kebaikan sekalipun sama gurunya, sama pendidikannya, akan tetapi makamnya di sisi Allah Ta'ala sangatlah tinggi. Tidak ada satu orang pun yang melebihinya di masanya.